Seiring cerahnya cuaca saat ini, secerah hati kita yang akan beribadah minggu ini, saya mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami bersyukur seminggu lamanya Engkau telah menyertai kami. Kasih setia anugerah-Mu memberkati kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau beribadah. Kami siapkan hati kami fokuskan Tuhan pikiran, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa untuk memuliakan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah online ini, biarlah Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pujian, penyembahan, dan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama, namanya yang berkuasa, yang sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Tuhan kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara
bagi kita semua, amin. Mari sama-sama katakan, Nama di yes atas Tuhan, segala nama, yang sanggup membebaskan kami Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, yes Tuhan, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh diselamatkan, kami boleh mendapatkan kemenangan dan kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku
oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, kami bebas, kami lepas dari setiap belenggu dosa Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang menyucikan setiap kami Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Sekali lagi katakan, oleh darah Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya diraih. Oleh darah-Mu Tuhan, amin. Kami bebas Tuhan, kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya diraih. Oleh darah-Mu Tuhan, amin. Yes Tuhan, kami boleh menang Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan, oh ku bebas, oh ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39, Bandung dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah tanggal 3 April. Minggu pertama di bulan April. Kita memasuki kuartal pertama di tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, siapkan semua peralatanmu dan mari setelah itu kita akan berdoa dan merenungkan sebagian dari firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu tentang makna Paskah. Sebuah perayaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang dilakukan oleh kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat kami yang mendengarkan, berkati seluruh jemaat kami yang merenungkan firman Tuhan. Dan setelah itu kami melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan,
urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya melaluinya kami boleh diberkati, kami mendapatkan pertolongan, kami mendapatkan penjelasan yang luar biasa, sehingga nama Yesus dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama yang hebat, nama Yesus, kami peralaskan renungan firman-Mu pada hari ini. Haleluya! Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 12. Saudara boleh baca keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 15. Lalu nanti saudara kita juga membaca dalam Perjanjian Baru di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8 dan beberapa ayat lainnya. Keluaran pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini bulan yang pertama saudara disebutkan di sana. Bulan permulaan. Dalam bahasa Aramnya disebut Roshi Hasiana. Atau kepala tahun. Ya, atau tahun baru saudara. Dan ini yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Dan saya langsung melanjutkan di ayat yang ke-12. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Wah, Allah menunjukkan kuasa yang luar biasa. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, Passover melewati. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat yang ke-15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah merupakan hari yang luar biasa bagi umat Kristen. Ada cukup banyak atau ada beberapa perayaan-perayaan peringatan di dalam kekristenan, saudara. Namun Paskah ini merupakan sebuah peringatan yang luar biasa. Kita melihat anugerah Tuhan itu melalui berkat Paskah ini. Dan di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara bisa membaca, bisa melihatnya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Dan mungkin ada banyak-banyak ayat yang lain. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama
supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, kita boleh merenungkan ayat ini sebagai ayat kemenangan, saudara. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kita boleh melihat di sini yang pertama adalah penggenapan seluruh nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama anak domba biasa sebagai binatang. Namun dalam perjanjian baru anak domba Allah, anak domba Paskah itu ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama boleh merenungkan. Sebenarnya ada beberapa poin, ada 7 poin lebih, banyak saudara. Namun saya akan menguraikan tidak terlalu banyak ya. Kita bandingkan antara Keluaran pasal 12 ayat 1-12, juga ada di Bilangan pasal 9. Nah, dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8 dan beberapa ayat yang lain. Yang pertama atau yang ke-1, pengorbanan domba jantan. Itu dalam perjanjian baru adalah pengorbanan anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Nomor 2, pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. 400 tahun orang Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir. Namun pada bandingannya di dalam perjanjian baru, pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Nomor 3, jaminan darah di ambang pintu. Maka malaikat maut akan melewatinya. Passover. Melewatinya. Dan tidak ada kematian di sana. Dalam perjanjian baru adalah jaminan darah Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat 21. Tidak akan ada pengampunan tanpa darah. Dan nomor 4, dalam bahasa Ibrani-nya disebut Pesah, Passover. Tadi sudah saya katakan, melewatinya. Sehingga di rumah-rumah orang Israel yang terdapat lambang darah domba itu tidak akan mengalami kematian. Dan Paskah di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kalau saudara baca nanti, kita baca nanti saudara. Justru domba Paskah itu yaitu Yesus Kristus, yang telah mati untuk pengampunan dosa-dosa saya dan saudara. Dan poin yang kelima, saudara, permulaan segala bulan tiap tahun. Ya, itu dirayakan atau bulan pertama atau hidup baru. Ragi yang lama menjadi adonan yang baru. Ya, jadi bulan pertama di kalangan umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, dalam bahasa Aramnya disebut Roshi Hasyana. Kepala tahun artinya saudara, tahun baru, tahun rohani bagi mereka. Ya, maka hidup baru, ragi yang lama menjadi adonan yang baru. Lalu kemudian nomor 6-nya saudara, memakan daging domba di dalam keluarga Israel. Ya, tidak boleh direbus kecuali dibakar saudara. Dan sisanya semuanya harus dipersembahkan juga, harus dimakan. Ya, kecuali bagian-bagian yang tertentu. Dan ini melambangkan perjamuan kudus, melambangkan tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Lalu poin yang ke-7 Bapak Ibu. Pertama kali umat Israel di dalam ayat yang ketiga disebut jemaah dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru pertama kali disebut jemaat. Terambil di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-18, atau biasa disebut dengan proto-eklesia. Ya, penyebutan pertama yaitu tentang jemaat di dalam perjanjian baru. Dan mari saudara-saudara kita pelajari tentang beberapa poin ini saudara, ya, yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, atau yang nomor 1,
Tadi saya katakan ini adalah penggenapannya di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru. Namun nomor satu di sini saudara, adalah pengorbanan. Jadi makna Paskah pertama adalah pengorbanan. Pengorbanan anak domba Paskah di dalam diri Yesus Kristus, atau dalam diri Kristus. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Ini adalah anak domba Paskah itu saudara, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang tertulis dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru melalui Kristus. Ini poin yang ke-1 atau pertama. Poin yang kedua saudara, Paskah itu melambangkan pembebasan. Makna pembebasan ini bagi umat manusia dari perbudakan dosa. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 39 menyatakan, di dalam Kristus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dosa. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Namun karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ada pembebasan saudara. Ada freedom di dalam kehidupan kita, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara yang kita pelajari, ini merupakan jaminan, garansi saudara. Ya, jaminan darah di ambang pintu menyelamatkan umat Israel. Tiap-tiap rumah yang ada lambang darah, maka malaikat maut akan melewatinya. Tidak ada kematian, baik manusia ataupun binatang di sana. Namun apabila tidak ada darah, maka ada kematian di sana. Roma 5 ayat 9, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan. Bukan kira-kira, bukan semoga, tapi pasti diselamatkan. Karena keselamatan hanya lewat Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mengalami keselamatan. Berbahagialah saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Allah ini. Paskah memberikan kita jaminan saudara. Karena dalam kehidupan kita ada lambang darah di dalam diri Yesus Kristus. Poin yang keempat saudara, Paskah itu sendiri adalah Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bukan kata orang, ya, bukan kesaksian orang saja, tapi kata kitab suci saudara. Dan poin yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mungkin kita telah mendengarkan cukup banyak orang-orang mengatakan, oh dia sudah mati tapi hidup lagi. Namun setelah itu ya mati lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus Kristus, dia bukan hanya nabi, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia sudah mati, namun dia hidup kembali dan tidak mati lagi saudara. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, agar supaya kita tetap mengalami kekuatan dan hidup di dalamnya. Kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi dia memberikan kepada kita kuasa melalui kuasa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be witnesses me, Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and the end of the earth. Sampai ke ujung bumi. Ini jaminan yang luar biasa, bukan? Tidak ada orang, tidak ada nabi, tidak ada Tuhan apapun yang bisa menyelamatkan kita, kecuali Tuhan Yesus. Ini perlu kita camkan baik-baik. Dan poin yang terakhir, hidup baru Bapak Ibu Saudara. Ragi lama menjadi adonan yang baru. Hidup kita diubah menjadi hidup yang baru.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana, saudara, ya, everyone is in Christ. He is a new creation. The old has gone and the new has come. Wow, hidup lama kita digantikan dengan hidup yang baru melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bersyukur, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Inilah makna Paskah yang paling luar biasa. Kematian Yesus, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga memberikan kita kuasa yang luar biasa di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus yang luar biasa ini terus menyertai saudara, memberkati saudara. Kita boleh melakukan kesaksian-kesaksian karena dikatakan adanya Roh Kudus itu supaya kita bukan hanya tetap setia, tapi kita mau bersaksi dimanapun kita berada. Lewat pekerjaan saudara, lewat pelayanan saudara, lewat sekolah saudara barangkali, lewat kehidupan saudara sehari-hari, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Tuhan yang begitu hebat akan memberkati saudara selalu senantiasa melalui makna Paskah ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau menyelamatkan kami. Engkau telah mati bagi kami, Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Tidak ada seorang pun, tidak ada nabi manapun yang bisa menyelamatkan kecuali Kristus. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk makna Paskah ini. Kami memperoleh anugerah yang begitu besar yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Di dalam anugerah-Mu, dalam kemuliaan yang besar ini, dan di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus itu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di minggu keempat di bulan Maret ini. Dan dengan penyertaan Tuhan kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang untuk jemaat yang baru bergabung, kiranya semangat yang baru, kasih, kesehatan, dan perlindungan Allah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah live streaming Minggu 10 April 2022 pukul 10 pagi dengan pembicara PDM Yosef Tatang. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time bersamaan dengan ibadah onsite KU2 GBI Pasir Koja 39. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube, link akan dibagikan H-1. Ibadah onset Minggu 3 April 2022 dibuka di semua cabang, baik di Pasir Koja 39, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Saya mengajak jemaat untuk tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah onsite gereja kita. Kami juga tetap mendorong jemaat untuk menjaga prokes dengan baik, mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus menutup hidung dan mulut selama ibadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di Badan Sekolah Minggu Online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 3 April 2022, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita
anak lembu emas. Untuk aktivitas online bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Dan kalau sudah selesai, bisa difoto, dikirimkan ke guru abi masing-masing. Jangan lupa juga hafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Info tambahan, untuk memeriahkan Paskah, Sekolah Minggu akan mengadakan beberapa lomba secara online. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa tanyakan ke guru abi masing-masing ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda Gereja GB Pasko yang dikasih Tuhan. Sekarang ibadah Yud akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di Taman Mimosa nomor 11. Link reservasi dapat diakses di Instagram @link_youth_gbpasko atau teman-teman bisa mendirect message-nya langsung ya. Ditunggu setiap kehadiran teman-teman. See you guys and God bless. Shalom. Mengundang seluruh jemaat wanita GBI Pasir Koja 39 untuk kita kembali beribadah bersama-sama secara online dengan tema Wanita di Sekitar Paskah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Indri Hans Selasa 5 April 2022 pukul 6 sore lewat media Zoom yang akan direlay ke akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan hati yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Care Leader Training Rabu 6 April 2022 bersama Pendeta Dr. A.L. Yanci Hans. Ibadah Jumat Agung Jumat 15 April 2022 pukul 9 pagi sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Pendeta Simon Irianto dengan tema Darahnya berharga dan berkuasa, diambil dari Wahyu 5 ayat 9 sampai 12. Ibadah ini diadakan secara live streaming dan onsite. Ibadah onsite dilaksanakan di GBI Pasir Koja, Jalan Pasir Koja nomor 39, Bandung. Dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, membawa kartu vaksin, atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Puji Tuhan, Tuhan telah memberi kekuatan untuk bertahan di masa pandemi ini. Mari kita tetap menabur meski di masa sukar. Kita akan meneruskan pembangunan GFG Sakura, terutama sayap kiri dan balkonnya. Sebagai informasi, bulan Februari yang lalu kita telah memasang LED untuk menunjang ibadah di GFG Sakura. Saat ini GFG Sakura digunakan untuk berbagai pelayanan onsite seperti KU Taman Sakura, KU Bandung Selatan, kebaktian Youth Milenial, latihan musik pujian, dan perpustakaan. Mari kita perbaharui janji iman kita untuk membangun gereja Tuhan. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Perkumpulan Sekina Indonesia atau melalui amplop yang tersedia di setiap kebaktian. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram atau web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Hoki Wijaya mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah online saat ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Kami telah diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu Pak Yance Hans sampaikan Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Pak Yance Hans yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati apapun yang dilakukannya Tuhan. Biarlah Pak Yance ini Tuhan menjadi berkat bagimu Bapa dan bagi setiap orang yang dijumpainya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan keluarganya juga Ci Indri Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai Tuhan Ci Indri Tuhan agar menjadi istri yang menjadi penolong di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan Pak Yance ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia Bapa. Kami berdoa Tuhan, persatukan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dunia melihat bahwa gereja-Mu Tuhan ini bersatu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Pasir Koja Tuhan. Berkati Tuhan setiap Tuhan kesehatannya Bapa. Berkati Tuhan Yesus setiap program-program yang direncanakan Bapa. Kami berdoa Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan di dalam pekerjaan jemaat-Mu di Pasir Koja ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus pelayanannya. Berkati iman Tuhan agar jemaat Pasir Koja Tuhan semakin hari semakin mencintai Engkau. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan menyertai jemaat-Mu di Pasir Koja ini Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban-jawaban doa bagi jemaat-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menjawab setiap permohonan doa jemaat-Mu di Pasir Koja Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami saat ini juga Tuhan berdoa bagi doa-doa Tuhan yang masih dipanjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jawaban dengan waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk tenaga kesehatan, tenaga medis Bapa yang menangani COVID-19 Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka semua, agar mereka Tuhan boleh menghandle, boleh mengobati, boleh menangani. Berkati setiap alat-alat yang digunakannya Bapa. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk negara Republik Indonesia Bapa. Berkati Tuhan negara kami. Berkati Tuhan Yesus agar negara kami menjadi negara yang takut akan Engkau dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati pemimpin bangsa kami Bapa, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka Bapa. Berkati setiap lembaga-lembaga tinggi negara. Berkati Tuhan agar mereka Tuhan memikirkan kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur juga untuk vaksinasi yang terus berjalan Tuhan dengan baik. Kiranya vaksinasi ini menjadi Tuhan Yesus
alat Tuhan untuk mencegah Tuhan Yesus terjadinya COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintahan dan setiap tenaga medis. Kami bersyukur dan kami panjatkan doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun engkau sedang berada pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara dan kita akan menerima anugerah melalui berkat yang begitu hebat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat makna Paskah yang begitu dalam hanya di dalam Kristus Yesus. Karena itu kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang tidak percaya, kalau ada di antara kami yang ragu-ragu Tuhan, yakinkan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kalau begitu kekasih-kekasih Allah, jemaat yang diberkati Tuhan, teruslah bersaksi, teruslah berdoa, teruslah hidup dalam kemuliaan-Nya. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.